Ketanya mutalaah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku masih di sini sih. Oleh sana teman di gimana kita? Iku kau lihat oleh sanad langsung itu kau ngarep mahasiswa ini nulis ada tuh Oh ada tuh ya. ijazah amma, terus ada ijazah amma. Si Sugeng beliau ini kan Dokter Labib Najib, tapi karya-karya yo maksudnya ada model kafe. Wah, aku ini di syuting kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wis masuk. Wis mau lagi mau nge-live. Iya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. السلام وإلى الوالد وأصحاب الزوج والذرية والأجمعين أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة. ثم إلى روح وسلم على المرسلين وإلى الوالد والأصحاب بالجبيدين والفيد الإمام الرشيد القرآن. فاتحة. ثم نجم الشيطان سدف ثم نبي نجيب عبد الله العدني متان الله لطول حياته وطال الله مرفسه وأعطى الله مرفسه أغفر له رسوله المسلمين الذين تركوا شيخنا سلموا فانتم رأى بينهم الشيخ رضي الله عنه. شهد لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. وحسين من الرجل من الله كلمات المعدة نسأل في الفطرة. مسلم ولا وجه سمينا. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن توفرت فيه هذه الشروط. بسم الله الرحمن الرحيم.
Faman moko utawi sapane wong. Jadi melanjutkan pembahasan syarat-syarat wajib zakat fitrah. Faman moko utawi sapane wong tawaffarat kang sempurna fihi ing dalam man apa hadis syurutu ikilah pira-pira syarat. Wajib moko wajib alaihi ing atase man apa ikhrajuha ngetokake zakat. An nafsihi saking awak dhewe man wa angan lan saking wong yunfiku kang nafakoi sapa man alaihim ing atase man sing kedua min zaujatin bayane saking bojo wadon wa auladin lan pira-pira anak sigorin kang cilik-cilik kabeh walidaini lan wong tuwa loro. Jadi syarat wajib zakat fitrah itu kan ada 4. Yang pertama itu Islam, kemudian yang kedua hurriyah. Hurriyah niku sifat merdeka. Jadi dia punya sifat merdeka yang sempurna. Sifat merdeka sempurna niku berarti boten separuh budak, separuh merdeka seperti halnya budak mukatab, atau dia sempurna sifat budaknya yang memang benar-benar kami miliki. Kemudian syarat wajib yang ketiga ialah orang itu nemu atau nututi menangi di akhir bulan Ramadan dan juga awal hari raya, awal Lailatul Id, menangi di situ. Kalau cuma hanya menangi akhir Ramadan, nggak sampai ghurubi bisyamsi, nggak sampai terbenamnya matahari, nggak sampai masuk di malam Idul Fitri, kok orang itu misalnya meninggal, maka dia tidak wajib menzakatkan fitrah. Nah, selanjutnya yang keempat itu al-yasar. Syarat yang keempat, syarat wajib zakat fitrah yang keempat itu al-yasar. Al-yasar niku artinya kan kaya, artinya mampu. Kaya boten fakir. Gambarannya ialah bahwa orang itu punya lebihan daripada kebutuhan dari dirinya sendiri dan juga orang-orang yang wajib ia nafkahi selama malam Lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri sampai besoknya, sampai hari rayanya. Nah, orang yang sudah memenuhi 4 syarat ini, sudah sempurna 4 syarat ini dalam dirinya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, baik bagi dirinya sendiri juga bagi orang-orang yang ia tanggung nafkahnya, yang wajib ia nafkahi, baik itu berupa istri atau anak-anak yang kecil, anak-anak yang masih kecil artinya belum balik ya. Kemudian orang tua, bapak ibu yang sudah tua, yang sudah tidak bisa bekerja. Amma auladuhu al-kibaru. Nah, ini seru. Amma auladuhu anapun utawi pira-pira anak iman. Amma auladuhu anapun utawi pira-pira anak iman al-kibaru kang gede-gede kabeh, yang sudah dewasa. Alladzina rupani auladuhul kibar la yajibu kang ora wajib alaihi ing atase man alaihi ing atase man opo ayun fiqo yen to nafkai sapa man alaihim ing atase auladuhul kibar alaihim ing atase alladzina liqudratihim karana kuwasane atau mampune alladzina alak tisabi halalin ing atase nyambut gawe perkara halal, alak tisabi halalin ing atase nyambut gawe perkara halal, la ikin kang patut bihim kelawan alladzina fala yajibu maka ora wajib apa ikhrajuha ngetokake zakat anhum saking auladuhul kibar atau alladzina, itu bisa alladzina anhum saking alladzina. Nah, anak-anak yang sudah besar, sudah balik,
yang sudah mampu untuk bekerja niku kan tidak wajib dinafkahi lagi. Tanggungan nafkah, kewajiban nafkah seorang ayah itu sudah gugur bagi anak-anaknya yang sudah balik, sudah dewasa, yang sudah mampu untuk bekerja. Liqudrati ma'al iktisabi halal, sudah mampu untuk bekerja secara halal, maka niku tidak wajib dinafkahi. Sehingga tidak wajib juga bagi seorang ayah untuk membayarkan zakat dari orang itu. Misalnya kemudian kasus kita gitu, berarti misalnya ya kita para santri itu kan, para santri yang sudah dewasa, sudah besar, para santri yang sudah dewasa, sudah besar itu sudah mampu untuk bekerja niku, maka sejatinya dia harusnya membayar zakat untuk dirinya sendiri, tidak dibayarkan oleh ayahnya. Nah, ketika yang membayarkan itu ayahnya bagaimana? Maka nanti ada kewajiban meminta izin. Faida aroda moko ing dalam nalikane, faida aroda moko ing dalam nalikane ngarepake sopal abu bapak ikhrajaha ing ngetokake zakat fitrah, ikhrajaha ing ngetokake zakat fitrah anhum saking alladzina yakni auladuhul kibar, soha mokosah opo ikhrajuha biidnihim kelawan izine auladuhul kibar, alladzina ay auladuhul kibar. Nah, maka seorang ayah, seorang bapak yang saking ulasnya misalnya ingin membayarkan zakat untuk membayarkan zakat fitrahnya, nanggung zakat fitrahnya putra-putranya yang sudah dewasa, sudah mampu untuk bekerja, maka ini tidak bisa ketika langsung dibayarkan, harus minta izin dulu. Jadi harus bilang dulu ke anaknya, harus minta izin dulu gitu. Lah kalau tanpa izin, tidak izin misalnya langsung dikeluarkan saja dibayarkan, nah itu maka tidak bisa, tidak sah, tidak cukup. Wala yujzi ulan orang nyukupi, wala yujzi ulan orang nyukupi, wala yujzi ulan orang nyukupi apa ayo khrijaha yang to ngetokake sapa ha ing zakat, apa ayo khrija yang to ngetokake sapa al-ab bapak ha ing zakat fitrah anhum saking alladzina auladul kibar, alladzina ay auladul kibar bila idnihim kelawan tanpa izine, alladzina ay auladul kibar. Nah, maka secara fikih, secara hukum niku mboten sah, mboten cekap, mboten saged mboten nggih. Kalau kemudian si bapak langsung membayarkan tanpa minta izin, langsung membayarkan zakat fitrahnya anak-anaknya yang sudah dewasa, sudah mampu untuk bekerja, mencari pekerjaan yang halal gitu. Beda halnya berarti dengan anak-anak yang sudah besar tapi dia misalnya menjunun, keterbatasan gitu ya, entah gila, entah keterbatasan yang memang tidak bisa untuk bekerja begitu. Nah, niku maka boleh karena nafkahnya masih ditanggung. Kalau yang sudah mampu untuk bekerja, bukan nafkahnya botan ditanggung lagi gitu. Seharusnya di sini ada sebuah kemuskilan, yaitu terkait kita ya para santri kan, para santri ini kan, kita ini kan santri itu seharusnya sudah masuk kategori anak-anak yang dewasa yang mampu untuk bekerja. Tapi kemudian kita istighol bil ilmi kan gitu, bahasanya kan begitu, kita sibuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah, maka bagaimana nafkah kita, apakah ditanggung oleh orang tua kita atau tidak, sehingga kemudian zakat fitrah kita itu juga ditanggung atau tidak. Itu salah satu hal yang perlu kita pikirkan. Karena seorang santri itu meskipun sudah besar kan tidak dewasa, tapi dia istighol bil ilmi, tidak bisa bekerja, sedangkan harusnya dia mampu untuk bekerja, tapi nyatanya dia tidak bekerja karena sibuk mencari ilmu. Bahkan kalau dalam fikih Islam ini Syekh Wahbah Zuhaili itu kan menjelaskan
seorang anak yang sudah dewasa, sudah besar, mampu dia bekerja, dia itu sejatinya mampu untuk bekerja yang halal, tapi ternyata dia istighol bil ilmi, dia sibuk mencari ilmu agama sing sifatnya memang dibutuhkan di masyarakat gitu. Nah, maka anak itu tadi masih menjadi tanggungan nafkah orang tuanya. Syaratnya salah satunya ialah anak itu memang orang yang istighol bil ilmi itu memang benar-benar diharapkan begitu, atau nyata manfaatnya gitu. Nyata manfaatnya kalau besok dia akan mengajari umat gitu. Akan memang mengajari agama, menyebarkan agama kepada masyarakat gitu. Kalau seandainya belum itu, ya berarti tidak ditanggung kan? Itu kan yang susah itu di sana. Wala yajibulan ora wajib apa ikhrajuha ngetokake zakat fitrah anil hamli saking hamil itu wetengan kandungan, anil hamli saking kandungan. Bayi yang belum lahir gitu ya, bayi yang belum lahir, lahirnya misalnya itu di jam 12 malam pada waktu malam takbiran gitu. 12 malam waktu malam takbiran, atau jam 9 malam takbiran. Nah niku kan boten nututi guru bisyamsi di akhir bulan Ramadan, maka itu dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau lahirnya itu qabla guru bisyamsi atau pas waktu guru bisyamsinya, pas waktu matahari terbenamnya, berarti dia masih nututi akhir dari bulan Ramadan. Nah, maka dia nanti wajib dibayarkan zakat fitrahnya gitu. Kalau bayinya itu lahirnya itu setelah guru bisyamsi, berarti setelah matahari terbenam, misalnya jam 8 pada Isya itu ya, pada Isya itu baru lahir. Pada Isya di malam Idul Fitri lahir anaknya. Nah, maka dia tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Nah, wa yajuzu lan wenang lil muadda anhu. Muadda anhu niki bahasa lain daripada al mukhraj anhu. Nah, jadi dalam literatur fikih niku ada al mukhraj anhu, khususnya bab zakat ya, ada al mukhraj anhu, ada al muadda anhu. Niku sama-sama maknanya, yaitu orang yang dibayarkan zakatnya oleh orang yang menanggung nafkahnya itu. Ya juzulan wenang lil muadda kedue wong kan den tekaake atau den bayarake, den tekaake kedue wong kan den tekaake anhu saking kazaujati kaya dene bojo wadon fa ilaya juzu apa ikhraju fitratihi ngetokake zakat fitrawe muadda anhu min malihi saking bondone muadda anhu bi ghairi iznil muaddi kelawan tanpa izine wong kang nakaake zakat atau muaddi. Nah, muaddi ini sama dengan mukhrij laha gitu. Orang yang membayarkan zakatnya, orang-orang yang ia tanggung nafkahnya. Jadi kalau muadda anhu atau al-mukhraj anhu itu orang yang dibayarkan zakatnya, zakat fitrahnya oleh orang yang dibayarkan zakat fitrahnya oleh orang yang menanggung nafkahnya. Kalau al-mukhrij laha atau al-muaddi ini adalah orang yang bayarkan zakatnya itu, bayarkan zakatnya muadda anhu atau mukhraj anhu. Nah, itu watas kutu lan gugur apa zakatul fitri anil muaddi saking al muaddi kang nekaake zakat. Wala ruju'alan ora ono baleni iku maujud lahu kedue muad lahu. Iya. Wala ruju'alan ora ono rujuk. Njaluk bali. Minta dikembalikan rujuk. Wala ruju'alan ora ono njaluk bali iku maujud lahu kedue muadda anhu 'alal muaddi. Wala ruju'alan ora ono baleni atau njaluk bali iku maujud lahu kedue al muadda anhu
alal muaddi ing atase muaddi bi ayu talibaha kelawan yento nukri atau nuntut sapa muadda anhu hu ing al muaddi biha kelawan zakatul fitri sapa al muadda anhu hu ing al muaddi biha kelawan zakatul fitri biha kelawan zakatul fitri wali annaha li annaha karena setuhune zakatul fitri iku wajib ibtida apa zakatul fitri iku wajib apa zakatul fitri ibtidaan ing dalam kawitane alal muadda ing atase al muadda anhu ing atase al muadda anhu summa yatahammaluha moko kari-kari nyonggo ing zakatul fitri moko kari-kari nyonggo ha ing zakatul fitri sopal muaddi al muaddi fa in akhrajaha moko lamun ngetokake sapa filenya di belakang fa in akhraja moko lamun ngetokake ha ing zakatul fitri sapa al muadda anhu min malil muaddi saking pondone al muaddi bi ghairi idnihi lawan tanpa izine muaddi bi ghairi idni kelawan tanpa izine muaddi lam tujzi moko ora nyukupi apa zakatul fitri baliat manu balik doman itu nanggung ganti rugi balik ganti rugi sapa al muadda anhu ha ing zakatul fitri. Misalnya begini, istri itu kan orang yang wajib dinafkahi oleh suami, maka nah, misalnya istrinya itu lebih kaya daripada si suaminya. Istrinya punya harta sendiri, dia kaya. Karena dia welas gitu ya, sakno nanggone bojo sing lanang, akhirnya istrinya itu dia bayarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Nah, dia membayarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dengan hartanya yang ia punya. Nah, dengan harta yang dia punya itu tadi. Bi ghairi iznil muaddi, meski tanpa izin suaminya, maka itu tidak apa-apa, ya juz, maka itu tidak apa-apa, boleh. Hukumnya artinya sah. Maka otaskutu anil muaddi, dan ketika si istri itu tadi sudah membayarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dengan hartanya sendiri meskipun tanpa izin suami, hukumnya boleh dan sah. Dan kewajiban suami untuk membayarkan zakat fitrah dari si istri itu hukumnya gugur ketika si istri sudah membayarkan dirinya sendiri dengan hartanya sendiri, membayar zakat fitrahnya sendiri dengan hartanya sendiri. Nah, dan si istri tadi itu wala ruju'alahu 'alal muaddi bi ayyutalibahu biha. Dan si istri tadi ini tidak hanya berlaku pada istri ya, bisa juga auladin somi sigor, anak-anak yang kecil. Alhamdulillah. Misalnya contohnya begini, cipung gitu ya, cipung atau rafathar umur gitu. Wis balik ya, cipung adiknya rafathar itu kan belum balik. Nah, dia kan wajib untuk dizakati gitu ya. Cipung itu wajib untuk bayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri gitu. Maksudnya bapaknya ya, Raffi Ahmadnya kan wajib membayarkan zakat fitrah untuk si cipung ini. Nah, ternyata cipung ini punya harta sendiri begitu, dan dia mengeluarkannya sendiri, membayarkan zakat fitrah untuk dirinya cipung sendiri itu dengan hartanya cipung sendiri. Nah, maka itu hukumnya sah begitu, meskipun tanpa izin suami, izin si bapak, izinnya Raffi Ahmad begitu. Dan Raffi Ahmad sudah gugur. Nah, dan cipung atau nanti si istri ya yang sudah membayarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri tadi, dia tidak boleh begitu, tidak berhak meminta ganti kepada suaminya, atau si cipung meminta ganti kepada Raffi Ahmad itu tadi begitu, untuk mengganti harta yang ia keluarkan untuk bayar zakat. Nah, itu tidak diperbolehkan itu, meminta ganti itu kan. Nah, kok bisa di annaha tajibu ibtidaan 'alal muadda'an. Nah, karena sejatinya zakat fitrah itu ya wajib untuk masing-masing kan gitu, untuk person, untuk setiap orang begitu.
Nah, berarti muadda anhu, orang yang ditanggung zakat fitrahnya oleh bapak gitu ya, atau oleh suami. Nah, itu sejatinya dia kewajiban, pada mulanya dia kewajiban untuk membayar zakat fitrah dari dirinya sendiri dengan dirinya sendiri gitu. Kemudian akhirnya berpindah kewajiban itu kepada orang yang menanggung nafkahnya gitu. Nah, berarti kalau dia punya harta dan dia membayarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, hukumnya tidak apa-apa. Nah, hukumnya tetap sah. Begitu, tidak berpindah tangan. Nah, tapi ketika fa'in akhraja al-mu'adda anhu min malil mu'addi. Nah, ketika misalnya begini, ada anak kecil atau si istri, dia tidak punya hartanya cuma punya suaminya. Nah, tiba-tiba karena si istri ini tahu suaminya ini tadi kaya, langsung ambil hartanya, langsung ambil utnya, itu ambil beras ukuran 3 kg, langsung dibayar sendiri dengan niat membayarkan zakat fitrah dirinya. Jadi si istri ambil hartanya si suami tanpa izin untuk membayar zakat fitrah dari dirinya istri itu tadi, dari dirinya si istri sendiri. Maka itu hukumnya tidak sah. Lam tujzi, tidak sah, tidak cukup begitu. Bahkan apa, baliyat manuha, bahkan si istri nanti harus mengganti rugi. Nah, begitu. Jadi ada perbedaan begitu. Kalau dia, karena statusnya suami itu si istri tadi, dia kan bayar gitu, bayar zakat fitrahnya pakai harta orang, yaitu harta suaminya gitu. Makanya tidak boleh gitu. Statusnya di sana. Begitu juga anak, begitu kan. Anak itu misalnya kalau langsung ambil hartanya orang tuanya kemudian bayar zakat untuk dirinya sendiri pakai harta bapaknya tadi tanpa izin, itu juga tidak sah, tidak cukup. Kalau kasus yang pertama tadi, dia bayar zakat untuk dirinya sendiri dengan hartanya sendiri, itu boleh sah. Jadi untuk kasus yang kedua itu memang harus izin. Intinya itu, kalau pakai harta suami harus izin atau harta bapak harus izin. Kalau dia membayarkan dirinya sendiri. Waktu utawi iki kun nerangno waktune zakat fitrah. Kapan saja waktu zakat fitrah? Waktu utawi iki kun nerangno waktune zakat fitrah. Li zakatil fitri iku tetep kedue zakat fitrah. Khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira waktu. Hiya utawi khamsatu awqat iku waktu jawazin, waktu jawas. Faya juzu maka wenang apa ikhraju ngetokake zakat fitri min awwali lailatin. Minnya ini tidak, berarti awit saking kawitane wengi min Ramadhan, saking bulan Ramadan. Min awwali lailatin, awit saking kawitane wengi min Ramadhana, saking bulan Ramadan. Li annaha krona setuhuni zakatul fitri iku wajib apa zakatul fitri bisa babaini kelawan sebab loro. As-saumi rupane siji poso, wal fitri lan mokel. Wal fitri lan mokel fajaza maka wenang apa takdimuha dinginake zakatul fitri ala hadima ing atase salah sijine sebab loro. Oleh juzu lan ora wenang apa takdimuha dinginake zakatul fitri qabla Ramadhana ing dalam sadurunge bulan Ramadan. Li anna krana setuhune takdimuha qabla Ramadan iku takdimun dinginake ala sababa ini ing atase sebab loro ma'an hale kabeh atau hal barengan. Wal ibadatu utawi ibadah al maliyah tukang bangsa bondo harta allati tajibu kang wajib apa ibadah maliyah bisa babaini kelawan sebab loro iku ya juzu wenang apa takdimuha dinginake ibadah maliyah ala hadihima ing atase salah sijine sababan.
Kemudian zakat fitrah itu kapan zakat fitrah itu harus ditunaikan? Ada beberapa waktu. Jadi zakat fitrah itu punya 5 waktu. Yang pertama ialah waktu jawaz. Waktu jawaz itu artinya boleh gitu. Waktu boleh untuk menunaikan zakat fitrah, membayarkan zakat fitrah. Kapan itu? Mulai awal malam bulan Ramadan. Nah, jadi awal malam tarawih itu sudah boleh membayar zakat fitrah. Li'annaha wajabat bisababaini as-shaumi wal fitri. Karena zakat fitrah itu wajibnya sebab 2 hal. Yang pertama puasa dan yang kedua itu al-fitri, mokel. Mokel itu artinya dia lawannya puasa. Artinya sudah keluar dari bulan Ramadan, sudah tidak puasa. Fajaza taqdimu ala ahadihima. Maka boleh mendahulukan salah satu dari 2 sebab itu, yakni puasa yang dimaksud. Boleh itu sudah dimulai qabla Ramadan, tapi tak boleh membayar zakat fitrah sebelum masuk bulan Ramadan. Kok bisa? Li'annahu taqdimun ala sababaini. Karena membayar zakat fitrah sebelum bulan Ramadan itu mendahulukan dari 2 sebabnya secara bersamaan. Jadi maksudnya itu kan sebab itu kalau dalam lubul usul gitu. Nah, dalam lubul usul itu kan dijelaskan bahwa sabab itu ya illat itu. Artinya sabab itu adalah illatul hukmi. Alasan yang menjadi kewajiban sebuah hukum. Itu sebabnya. Lah, zakat fitrah itu sebabnya, nah atau illatul hukminya gitu. Alasan hukumnya itu adalah ada 2. Yang pertama puasa dan yang kedua zakat fitrah. Yang kedua itu adalah fitri, yakni sudah masuk di hari Idul Fitri, itu sudah masuk waktu mokel, begitu, waktu tidak berpuasa. Sehingga dengan demikian, gitu, kalau satu sebab sudah kena, gitu ya, nah maka kita sudah kewajiban untuk melakukannya, gitu. Gampangnya begini, kalau mungkin secara bahasa mudahnya begini. Tidak mungkin kita sholat duhur tapi sebelum masuk waktu duhur. Karena sebab gitu ya, sebab atau ilat hukum kewajiban sholat duhur itu belum datang gitu. Gak mungkin kita sholat subuh tapi belum masuk waktu subuh. Gak mungkin kita sholat duhur sebelum masuk waktu duhur gitu. Nah, sama halnya dengan puasa dengan zakatul fitri ini. Zakat fitrah itu salah satu sebabnya adalah puasa gitu. Nah, maka tidak mungkin puasa yang wajib di bulan Ramadan itu yang menjadi salah satu sebabnya zakat fitrah. Nah, itu kemudian kita kita tinggalkan sehingga kita membayar gitu ya, membayar zakat fitrah di luar bulan Ramadan gitu. Atau sebelum bulan Ramadan, maksudnya di sebelum bulan Ramadan gitu. Karena kewajiban gitu ya, tuntutan yang membuat kita wajib membayar zakat fitrah itu belum ada gitu. Kalau seperti sholat tadi, kalau sudah masuk waktu sholat duhur, nah maka kita gitu ya, menjadi tertuntut untuk melaksanakan sholat duhur. Sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah sebabnya ada 2, puasa dan fitri, itu hari fitri, itu hari non puasa, hari kembali mokel. Lah, ketika kemudian kita menunaikan zakat fitrah sebelum bulan Ramadan, nah maka kita tidak dapat 2 alasannya. Tidak ada sebab yang mewajibkan kita atau alasan yang mengharuskan kita untuk membayar zakat fitrah. Wal ibadah al-maliyah. Ibadah al-maliyah allati tajibu sababaini yajuzu taqdimu ala hadima. Lah, ibadah yang sifatnya itu harta. Nah, zakat itu kan ibadah tapi sifatnya harta. Begitu. Sifatnya yakni ibadah dengan mengeluarkan harta. Nah, sama dengan yang lainnya misalnya kafarat. Dan kafarat itu kan ada yang dengan menggunakan harta. Kafaratul yamin itu, it'amu miskin itu kan, kemudian itqu raqabah itu kan semuanya kan sifatnya harta. Nah, kemudian bayar dam itu ya, waktu haji itu kita kan bayar dam gitu. Misalnya melanggar salah satu kewajiban haji, di haji itu kan ada rukun, ada kewajiban. Kalau rukun haji itu yang kalau dilanggar hajinya tidak sah, salah satunya yakni wukuf di Arafah. Kalau wajibatul haji itu kalau dilanggar itu
konsekuensinya ialah membayar dam, begitu, membayar denda itu dam, tidak sampai membuat hajinya tidak sah. Itu bedanya arkanul haji dengan wajibatul haji. Nah, selanjutnya gitu ya, bayar dam itu kan kita mengeluarkan harta kan, bayar denda itu tadi. Itu juga termasuk ibadah maliyah. Begitu. Allati tajibu bisababain. Lah, ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya harta itu ketika diwajibkan oleh dua sebab, maka ketika satu sebab saja sudah ada, kita boleh menunaikannya. Contohnya misalnya bayar dam haji tamattu, begitu. Haji itu kan ada 3 kan, cara menunaikan haji itu kan ada 3. Ada yang tamattu, ada yang qiron, sama yang furoda itu. Kalau tamattu itu umroh dulu ya Pak ya, yang sudah pernah umroh. Alhamdulillah. Haji tamattu itu umroh dulu, berarti berangkat bulan Syawal itu Pak ya. Sing tamattu itu. Enggak salah bulan Syawal. Berangkat. Haji. Untuk sunat tuh ya Allah, sing kene sik kepingin ae kan. Itu pun ya. Tenan ya. Lho tenan, dah habis mari itu Mekah wis. Haji apa ya? Umroh ya. Umroh. Itu. Nah, tamattu itu kan, haji tamattu itu kan dia umroh dulu. Setelah umroh kemudian haji kan. Nah, jadi insyaallah kalau nggak salah berangkatnya bulan Syawal kalau tamattu itu. Kemudian ada qiron gitu kan. Kalau qiron itu kan bareng haji dengan umrohnya. Kalau furoda itu kan satu-satu. Nah, kalau yang tamattu itu misalnya di rangkaiannya dia melanggar kewajiban haji itu tadi, maka kan dia nanti wajib bayar dam. Nah, ternyata salah satu sebabnya sudah ada, maka itu boleh nanti langsung dibayarkan damnya. Tuh. Jadi untuk ibadah yang sifatnya harta itu kalau ibadah yang sifatnya harta, kok misalnya dia diwajibkan oleh dua sebab, maka ketika salah satu sebabnya saja sudah terjadi, maka kita boleh menunaikannya. Yang kedua, asani utawi kang kaping pindho iku waktu wujubin. Waktu wajib. Waktu wajib ini berarti sudah menjadi kewajibannya. Ailil iniqadi. Tegese kedua kebundeline zakat fitrah. Artinya menjadi sebuah kewajiban yang mengikat gitu, yang harus segera ditunaikan. Wa huwa utawi waktu wujub iku biguru bisyamsi akhiri yaumin. Iku biguru bisyamsi akhiri yaumin kelawan surupe srengenge akhir dino min Ramadhan saking bulan Ramadan. Nah, ini namanya waktu wajib. Jadi zakat fitrah itu menjadi wajib, mengikat, harus ditunaikan itu ketika sudah masuk setelah guru bisyamsi akhir yaumin min Ramadan, setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Itu menjadi wajib. Nah, setelah itu kemudian ada waktu afdol gitu. Jadi kalau kita mungkin pakai bahasa mudahnya di waktu sholat itu ya. Jadi kan waktu duhur itu kan panjang gitu. Misalnya masuk waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur itu kan panjang. Nah, tapi di antara waktu-waktu sholat niku tadi ada namanya waktu yang afdol begitu. Yakni kapan sholat di awal waktu. Itu kan jadi waktu afdol. Kemudian ada waktu yang jawas, ada waktu ikhtiar, ada waktu makruh begitu. Nah, di sini juga waktu istihbab, waktu istihbabin. Nah, waktu istihbabin iku asali sultan kaping 3 iku waktu istihbabin, waktu sunnah. Nah, maksudnya waktu sunnah ini bukan berarti kemudian zakat fitrah yang asalnya wajib berubah menjadi sunnah buatan. Tapi waktu sunnah menyerahkan zakat fitrah begitu. Sama dengan tadi, sholat duhur itu hukumnya tetap wajib begitu. Lah, sunnahnya paling bagus, paling afdal dilakukan di awal waktu kan begitu. Waktu istihbabin, waktu sunnah. Fa istahabbu maqaddin sunnahaki. Apa ikhrajuha ya. Fa istahabbu maqaddin sunnahaki apa ikhrajuha. Ikhrajuha yang ngetokake zakat fitrah.
ba'da sholatil fajri ing dalam sausi sholat subuh. Nah, ini waktu afdolnya ngoten nggih, gampangane ngoten. Waktu afdol menyerahkan zakat fitrah. Ba'da sholatil fajri ing dalam sausi sholat subuh, yaumal fitri ing dalam dinane Idul Fitri. Wa qabla sholatil idi lan ing dalam sadurunge sholat Id. Nah, ini waktu afdol menyerahkan zakat fitrah. Yakni kapan? Mulai setelah sholat subuh, jadi ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh sampai sebelum sholat id didirikan. Nah, itu merupakan waktu afdol untuk menyerahkan zakat fitrah. Waktu sunnah menyerahkan zakat fitrah, bayar zakat fitrah. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku waktu karohatin, waktu makruh. Fayukrahu moko den makruhake apa takhiruha, ngakhirake zakat fitrah ila ba'da sholat ini. Apa ila ba'da? Kalau min qabli misalnya ila ba'di berarti. Ila ba'di sholatil idi. Karena min qabli itu bisa. Ila ba'di sholatil idi maring sause sholat Idul Fitri. Sholat Id ngoten apa? Bian adha kelawan yen to maringake sapa wong ha ing zakatul fitri fi yaumihi ing dalam dinone Id. Nah, kalau ini berarti ba'da sholatil Id, waktu makruh. Waktu makruh menyerahkan atau membayarkan zakat fitrah ialah setelah sholat Id. Nah, jadi ba'da sholat Id selesai dilaksanakan, jenengan bayar zakat fitrah. Nah, itu hukumnya waktu makruh. Diakhirkan gitu ya, diakhirkannya tanpa udzur begitu. Jadi jenengan menunda-nunda membayar zakat fitrah sampai selesai sholat Id tanpa adanya udzur syar'i. Itu nanti hukumnya makruh. Itu namanya waktu makruh. Illa idza akharaha. Nah, ini ada pengecualian. Illa idza akharaha angin atau kecoba zakat. Idza akharan ing dalam nalikane ngakhirake sapa wong ha ing zakat al-fitri. Ngakhirake sapa wong ha ing zakat al-fitri lintidhari qaribin, krana nunggu-nunggu kerabat, au jarin utawa tangga, auman utawa wong, huwa kang utawi man iku ahwaju luweh butuh, fayusannu maka den sunnahake apa takhiruha ngakhirake zakatil fitri. Madama ing dalam selakine langgeng apa al-yaumu dina iku baqiyan khabari madama, iku baqiyan tetap, kecuali menunda-nunda membayar zakat fitrah tadi ada tujuan yang legal, diperbolehkan secara syar'i. Apa itu? Yang pertama, menunggu kerabat. Nah, jadi misalnya begini, kita punya kerabat yang fakir miskin, kebetulan mulai dari Lailatul Id itu ya, malam takbiran sampai sholat Id itu belum nongol gitu ya, belum ketemu. Nah, belum terlihat orang itu tadi gitu. Kerabat kita yang fakir itu tadi atau miskin tadi ternyata belum terlihat, belum ketemu. Nah, bisanya ketemu ternyata setelah sholat Id, maka itu nggak apa-apa, tidak makruh gitu. Atau jarin atau tetangga kita yang fakir miskin itu yang kita tunggu, atau orang yang memang dia lebih membutuhkan. Nah, jadi misalnya seorang fakir miskin pelosok begitu misalnya itu ya, pelosok desa, untuk bisa bertemu dengan orang itu harus dengan menempuh misalnya, atau bisanya bertemunya sampai nanti ba'da sholatil Id, itu tidak apa-apa, diakhirkan. Fayusannu maka disunnahkan takhiruha, maka justru disunnahkan mengakhirkan berzakatul fitri itu tadi. Selama apa? Madamal yaumu baqiyan, selama masih tetap di hari Idul Fitri itu, belum sampai pindah gitu ya, pindah tanggal, artinya belum sampai terbenamnya matahari gitu. Karena kalau sudah terbenam matahari masuk malam 2
malam 2 Syawal. Itu sudah bukan Idul Fitri lagi. Itu sudah nanti masuk waktu tahrim itu. Itulah ya juzu krono ora wenang apa takhiruha ngakhira ke zakat fitrah anhu saking yaumil id. Anhu saking yaumil id. Itulah ya juzu krono ora wenang apa takhiruha ngakhira ke zakat fitri anhu saking yaumil id bi khilafi zakatil mali. Nah, beda dengan zakatul mal. Bi khilafi zakatil mali kelawan beda nih zakat mal. Haitsu yajuzu ing dalam sekirane unang apa takhiruha ngakhirake zakat fitri lintidhari nahwi qaribin krana ngenteni sepadane kerabat malam yashtadda ing dalam selagine ora banget atau dimaknai ikut makna yang syairuh atau makna ittikhad yang dalam selagine ora dadi banget bisa. Apa dororul hadirina kemelaratane pira-pira wong kang hadir minal mustahiqina saking pira-pira wong kang ngahai zakat fitrah. Nah, artinya begini, zakatul mal itu dia boleh diakhirkan sampai kapan? Sampai zakatul mal itu kan ndak terikat waktu kan begitu. Jadi boleh diakhirkan ketika menunggu qarib atau kerabat yang memang dia mustahil. Selama apa? Selama orang-orang yang hadir, artinya begini, minal hadirin ini konteksnya di sini adalah qarib itu kan orangnya goib. Goib itu kita itu punya kerabat misalnya. Kita punya kerabat fakir miskin. Posisinya goib artinya beda daerah dengan tanah kita, dengan daerah kita, atau mungkin bahasanya kalau kita di kedinding gitu ya, nah, kerabat kita itu misalnya ada di rumput itu misalnya, nah, sehingga gitu ya, ada di rumput kan begitu. Nah, sehingga untuk bisa menyerahkan zakat mal tadi, zakat kita kepada saudara kita yang ada di rumput itu kan butuh waktu. Nah, itu akhirnya kan mau nggak mau takhir, mengakhirkan. Kita tunda menunaikan zakatnya itu tadi. Itu boleh selama apa? Malam yashtadda dararul hadirina. Selama orang-orang yang hadir, artinya yang ada di daerah kita. Berarti misalnya kalau di kedinding, orang-orang fakir miskin, orang-orang asnaf samaniyah itu 8 golongan yang berhak menerima zakat, itu di kedinding semuanya sudah terpenuhi begitu. Tidak ada yang doror begitu. Tidak ada yang dia menerima sebuah bahaya, gitu. Sebuah kesulitan, sebuah doror itu tadi. Artinya sudah tercukupi haknya begitu. Lah kok misalnya ternyata di daerah kedinding itu ada fakir miskin yang dia belum dapat harta zakat, gitu. Ya maka kita ya langsung ke sana saja, gitu. Tak usah menunggu saudara kita yang ada di rumput itu tadi, tidak usah ditakhir, tidak usah ditunda-tunda menunaikan zakatnya itu tadi. Ketika memang orang yang fakir miskin itu tadi dia butuh banget kepada harta zakat. Jadi kalau dalam Fathul Mu'in itu harta zakat itu kan harta zakat ini kan sejatinya bukan milik kita. Kalau dalam Fathul Mu'in itu keterangan yang ngoten. Jadi namanya itu ta'alluq syirkah. Ta'alluq syirkah itu harta satu tapi punya 2 orang gitu kan, punya persekutuan. Harta zakat itu memang kita ambil dari harta kita sendiri, tapi sejatinya itu adalah hak dan milik daripada orang-orang mustahiqiz zakah itu, orang-orang yang berhak menerima zakat. Sehingga kita tidak boleh menunda-nunda menyerahkan harta orang itu tadi begitu. Kita tidak boleh menunda-nunda menyerahkan, memberikan, menunaikan harta zakat itu karena itu milik mustahiknya, gitu. Milik para mustahiqiz zakat. Begitu. Nah, sehingga artinya apa? Kita kemudian ada orang fakir, miskin, dia butuh banget untuk nyambung hidupnya, begitu. Nah, dia butuh banget untuk nyambung hidupnya. Nah, tapi kemudian kita mentakhir zakat fitrah. Nah, itu kan berarti kita menghalang-halangi, gitu. Menghalangi orang itu dari haknya. Maka nanti ada itu di belakang itu, insyaallah. Maka nanti sehingga
dia ya dapat dosa begitu. Kalau kemudian hartanya ternyata hilang ya dia nanti doman begitu. Nah, sehingga konsekuensinya misalnya begini konsekuensinya ini. Kita harta zakat itu kita mau nyerahkan, misalnya saya di kedinding kedinding RT 1, fakir miskinnya itu jaraknya misalnya 100 meter dari rumah. Kok di waktu perjalanan dari rumah saya ke fakir miskin yang jaraknya 100 meter itu tadi, saya dibegal begitu. Harta zakat yang saya bawa, yang mau saya berikan kepada fakir miskin yang jarak rumahnya 100 meter dari saya itu tadi, itu yang diambil oleh pencopet itu tadi, oleh begal itu tadi. Maka kita harus menggantinya begitu. Artinya bukan kemudian karena dicopet, hilang, kemalingan, kemudian kita kasih dong bayar harta di kemalingan gitu. Bukan begitu ya, tapi justru kita wajib doman gitu. Kita wajib ganti rugi. Nah, wajib tetap menyerahkan harta itu tadi. Gitu. Kenapa? Karena kembali lagi ke tadi, ta'alluqus syirkah itu bahasanya di Fathul Mu'in. Karena harta zakat itu sejatinya adalah harta persekutuan begitu, yakni milik para mustahiquz zakah, milik orang-orang yang berhak menerima zakat, tapi ada dalam harta kita. Makanya bahasanya wong-wong itu biasanya siapa tahu di hartamu ada rezeki mereka ya, wong-wong gitu. Dan itu. Makanya nggak boleh ditunda-tunda, itu alasannya begitu, nggak boleh ditunda-tunda. Kasihan gitu kan, mereka punya hak dan itu sudah haknya mereka. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku waktu tahrimin waktu tahrim. Iku waktu tahrimin waktu tahrim, waktu haram. Fayahrumu moko haram sampai haram. Fayahrumu moko haram apa takhir wa ngakhirake. Ngakhirake niku berarti menunda-nunda, ngakhirake zakat fitri. An yaumil id saking dinane id bila udrin kelawan tanpa udzur. Udzur yang bukan syar'i. Fa in kana moko lamun ono apa takhiruha iku li uzrin krana udzur. Udzure misale napa kanggo ibati marihi kaya dene lungone bondone wong. Lungone bondone wong li aqalla ing dalam perkara kang luwih sithik. Li aqalla ing dalam perkara kang luwih sithik mim marhalata ini saking marhalah loro. Marhalah loro itu kan masyafatul qasri itu kan marhalata ini. Nah, satu marhalah itu 16 farsakh. Satu farsakh itu 5 km. Kan ya. Dua marhalah itu 16 farsakh. Satu farsakh itu 5 km. Berarti kalau 16 farsakh itu sekitar 80 km. Itu marhalata ini sekitar 80 km lebih. Tapi nek coro pendapat Syafi'i yang lain itu ada yang sampai 96 km. Tapi kalau di fikih manhaji niku satu farsakh itu 5 km. Dan marhalata ini itu 16 farsakh. Lazimathu. Nah, lazimathu maka wajib apa zakatul fitri hu ing walahu takhiru ikhrajiha. Walahu lan iku kedue, walahu lan iku tetep kedue wong takhiru ikhrajiha utawi ngakhirake ngetokake zakat fitrah ila huduril mari. Kapan mengakhirkannya itu? Ila huduril mari tumeka maring hadire atau iya hadire bondo, hadire tumeka maring hadire bondo. Oleh lezamulan ora wajib bu ing wong apa liktiradu utang. Waktu tahrim ialah waktu ketika kita mengakhirkan, menunaikan atau membayar, menunda-nunda untuk menunaikan zakat fitrah sampai keluar dari Idul Fitri, keluar dari 1 Syawal. Dan takhirnya itu, menunda-nundanya itu tadi tanpa adanya uzur. Contoh uzurnya apa? Ghaibati malihi,
Nah, yaitu hartanya itu sedang gaib, jadi sedang tidak ada di dalam tangannya itu. Maksudnya begini, apa itu zakat fitrah itu kan dia wajib dalam Fathul Mu'in itu keterangannya gitu. Zakat fitrah itu kan wajibnya di daerah, kalau bahasanya Fathul Mu'in itu baladul muadda anhu gitu. Nah, jadi misalnya saya ada di Surabaya, katakan. Nah, ketika kok waktu guru bisyamsi ketika matahari bulan Ramadan itu, matahari di akhir bulan Ramadan itu terbenam, saya ada di Surabaya, dan otomatis di waktu malam takbiran itu saya juga ada di Surabaya, maka saya wajib mengeluarkan zakat fitrah yang dibayarkan ke warga Surabaya. Kalau misalnya berada di Madura gitu ya, maka nanti bayarnya juga di warga daerah Madura itu baladul muadda'an, di tempat tempat orang wajib bayar zakat itu berada gitu. Di waktu wajibnya zakat fitrah itu di sana. Nah, sehingga kemudian di sana kan akhirnya kan ada harta atau tidak begitu kan. Nah, misalnya kok ternyata saya di Surabaya merantau. Nah, pada waktu itu misalnya harta saya itu masih ada di luar. Nah, masih OTW misalnya. Belum ditransfer atau lain-lain. Nah, itu maka boleh ditunda sampai hartanya itu datang. Sampai hartanya itu sudah kita dapatkan. Atau misalnya ternyata hartanya itu masih digosok begitu, atau masih dihutangi orang gitu. Kita punya harta, tapi harta kita itu masih dihutang orang, belum dibayar pada waktu Idul Fitri ini begitu. Itu juga jadi pembahasan Idul Fitri. Seperti uang-uang yang ngendap di rekening gitu kan. Nanti juga itu kayak dibahas juga itu zakatnya bagaimana. Tapi itu bukan di zakat fitrah, itu di zakat mal kalau rekening itu. Saya punya uang, tapi uang saya sedang dihutang gitu misalnya. Sebelum guru bisyamsi, sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, uang saya dihutang begitu. Itu juga termasuk ghaibati mal. Uang saya dihutang oleh orang, dan kemudian ternyata bisa dibayarnya itu setelah hari raya Idul Fitri. Dan di waktu Idul Fitri saya nggak punya pegangan. Itu nanti boleh takhir ikhrajiha sampai hartanya kembali gitu. Kalau di sini dia ghaibati mali li aqalla min marhalataini, jarak dari hartanya yang gaib itu ialah 2 marhala. Berarti kalau masih di bawah 80 km itu masih harus diusahakan, nggak bisa ditakhir. Kalau berarti yang utang itu misalnya ada di Sumatera atau mungkin daerah Pasuruan gitu ya, Tulungagung, itu Kediri, itu kan sudah lumayan jauh dari Surabaya, sudah lebih jauh marhala. Itu baru gitu. Tapi sekarang kan wonten rekeningnya gampang CPF. Nah, dan ketika malnya itu masih gaib, dia tidak wajib menghutang untuk bayar zakat. Tidak wajib menghutang untuk bayar zakat. Seandainya menghutang untuk bayar zakat ya enggak apa-apa. Wa man utawi sapane wong lam yukhrij. Ini tembus ini ya, langsung 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi sapane wong lam yukhrij. Kang ora ngetokake sapa man ha'i zakatal fitri. Ha'i zakatal fitri hatta taha sehingga entek apa yaumul idi. Dino id lazima iku khabariman. Iku lazima wajib hu ingman. Apa ikhraju ngetokake zakat fitri fauron kelawan temuli, harus segera. Orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah, tidak menunaikan zakat fitrah sampai hari Idul Fitri itu habis, maka dia harus secepatnya membayarkan. Tak boleh ditunda-tunda. Kok bisa diisyanihi bitakhir? Karena durokone man bitakhiri kelawan ngakhirake bayar zakat fitri. Karena orang itu berdosa, maksiat, sebab menunda-nunda membayar zakat fitrah tanpa adanya uzur. Wa takunu qadaan.
Wa takunu lan ono apa zakatul fitri iku qadaan qada. Nah, karena dia sudah mengeluarkan dari waktu wajib, berarti nanti jadinya itu qada. Sami kali sholat itu, orang yang nggak sholat sampai keluar waktunya nanti jadi qada, dan harus diqada secara fauron ketika meninggalkan sholatnya tanpa uzur. bahkan sampai nopo Syekh Zainuddin itu gitu. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari niku tenggene Fathul Muin. Nah, niku sampai menyampaikan bahwa tidak boleh begitu orang yang punya hutang sholat, yang meninggalkan sholatnya itu tadi tanpa uzur syar'i. Nah, itu maka dia harus sarfu jami awqat, harus menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadha sholat itu tadi. Enggak boleh ngelakoni yang lain, harus didahulukan qadanya ketika meninggalkan sholatnya tanpa uzur. Berarti tanpa uzur itu sholatnya males ya. Contohnya seperti itu. Qadruha utawi iku nerangno kadare zakatul fitri. Qadruha utawi iku nerangake kadare atau ukurane zakatul fitri. Ukurane zakatul fitri. Soun iku sakso. Soun ai huwa soun. Iku soun sakso. Sakso itu berapa? Wa huwa utawi soun iku arba'atu amdadin, papat piro-piro mut. Iku arba'atu amdadin, papat piro-piro mut. Nah, mut ini kan banyak. Terus mutnya sinten? Karena di beberapa daerah itu ukuran mutnya berbeda-beda. Maka yang dijadikan patokan adalah bimuddin Nabi, kelawan mutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 4 mud. Jadi ukuran wajib untuk mengeluarkan zakat, ukuran zakat fitrah ialah 1 sok, gitu. 1 sok itu 4 mud. Nah, 4 mud itu 1 mudnya niku kalau dikira-kirakan itu sekitar 7 on. Berarti kalau 4 itu 28 on gitu. Nah, makanya dijangkepi jadi 3 kilo. Tuh, jadi 1 sok itu kurang lebih sekitar 3 kilo. Wa qaddara lan ngira-ngirakno niki. Wa qaddara lan ngira-ngirakno hu ing sok. Oh, bukan. Wa qaddara lan ngira-ngirakno hu ing mud, ya muddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddara lan ngira-ngirakno hu ing muddin Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa ba'dul fuqaha sebagiane pira-pira ulama fikih. Sapa ba'dul fuqaha sebagiane pira-pira ulama ahli fikih. Bihafnatin kelawan sak cawuan. Hafna itu genggaman ya, genggaman begini. Bikaffaini kelawan epek loro. Nah, jadi ukuran 1 mud niku sak cawuan gitu. Jadi tangan sampean itu begini, nadai kayak wong dungo ini terus dicawuk ini. Tuh, atau langsung nyawuk ini podo. Pokoknya ini ukurannya. Satu ini kayak wong 1 tadahan, bahasa Indonesia yang mungkin begitu ya. 1 tadahan gitu. Tapi epek-epeknya siapa? Atau ini telapak tangannya siapa? Lirajulin kedue wong lanang, mu'tadilin kang tengah mu'tadilil khilqati. Lirajulin kedue wong lanang, mu'tadilil khilqati kang tengah-tengah kedadiane. Mu'tadilil khilqa itu maksudnya yang normal begitu. Kan ada orang misalnya ya, orang Indonesia itu kan ada yang sampai tingginya 2 meter itu. Nah, itu kan pasti genggaman tangannya. Itu beda dengan orang pada umumnya. Jadi mu'tadilil khilqati itu gambarnya orang normal katanya. Pada umumnya orang gitu. Wa takdirus sohi utawi kira-kirane sak sok bil wazni kelawan timbangan. Kelawan timbangan iku yakhtalifu beda-beda bi ikhtilafi jinsil mukhraji. Iku yakhtalifu beda-beda bi ikhtilafi jinsil mukhraji kelawan beda-bedane jenise mukhraj. Mukhraj itu perkara kang den taate. Kemarin kita sudah membahas mukhraj anhu, sudah membahas mukhraj laha. Yang sekarang adalah mukhraj. Mukhraj itu adalah putnya atau makanan pokok yang dibayarkan, yang menjadi
alat untuk membayar zakat gitu. Alat untuk membayar zakat fitrah itu namanya mukhraj. Kutnya atau makanan pokok yang kita gunakan untuk membayar zakat fitrah gitu. Nah, sok itu beda-beda. Misalnya kalau gandum, gitu. Ya, jadi gandum itu kan kadang kemudian lebih berat gitu. Gandum kan bijinya, kalau buatan ngertos ini. Gandum itu kan kita nggak tahu itu, belum ada di Indonesia, nggak tahu bentuknya. Tapi yang jelaskan gandum dengan beras itu kan beda, ukurannya beda, jadi otomatis satu soknya itu juga beda, karena beratnya itu beda, ukurannya juga beda. Kalau diukur secara timbangan, misalnya kalau beras tadi kan kurang lebih 3 kilogram. Nah kalau gandum bisa jadi lebih atau kurang, karena beda jenisnya itu, beratnya beda. Lalu ukuran pasnya bagaimana ya? Pakai tadi itu, pakai ini. Nah, pakai tandahan 2 tangan itu. Nah, tangannya cilik. Apa ya? Tangannya siapa? Tangannya itu kan gede. Ini tangannya wong sing umum. Sing umum berarti ya sing umum. Aturannya siapa? Baholit itu. Baholit. Gede ya baholit itu kan. Ya iku umum sih. Nek cara wong anu. Arab. Nggih. Wong itu ukur tulangnya gede banget. Itu ya. Ngoten. Walau aisara lah niki saniki. Walau aisara lan lamun sugih sapa wong, sugih artinya dia mboten fakir ya. Apa itu harta lebihnya di sana. Walau aisara lan lamun sugih sapa wong bi ba'di so'in kelawan sebagian sok. Lazima moko wajib tetep hu ing wong boleh apa ikhrajuhu ngetokake ba'di sok. Li'annahu krana setuhune ba'di sok iku maisuruhu perkara gampang iman ten mawon. Iku maisuruhu perkara gampang iman. Wal maisuru utai perkara kang gampang iku layas kutu ora gugur bil maksuri kelawan sebab perkara kang angel utawa rekoso. Wal maisuru utai perkara kang gampang iku layas kutu ora gugur apa maisur bil maksuri kelawan sebab perkara kang angel utawa kang rekoso. Nah, jadi misalnya begini. Tadi kan salah satu kewajiban syarat wajib zakat niku adalah yasar. Artinya dirinya itu punya harta lebihan dari kecukupan untuk dirinya dan orang-orang yang dia nafkahi di malam Lailatul Id sampai hari esoknya Lailatul Id kan. Nah, ternyata misalnya harta lebihnya ini nggak sampai 1 sok, lebihan dari kebutuhan ini nggak sampai 1 sok, nggak sampai, kalau beras nggak sampai 3 kilogram, Lah maka bagaimana? Jawabannya tetap harus mengeluarkan meskipun hanya ba'di sok, hanya sebagian sok. Ba'dun niku ini nanti boleh dikritisi ada Ustaz Rois. Yang kalau pahami, ba'dun niku beda dengan nisfun. Jadi ada ba'du, ada nisfu. Kalau nisfu itu dia memang 50-50 ngoten iki bahasane. Nisfu itu separuh, artinya memang dia 50-50. 50% mata. Tapi kalau ba'du itu dia tidak harus 50-50. Nah, misalnya begini, tadi kan 1 sok itu 4 mud. Nah, ketika misalnya dia hanya punya harta lebihan dari kecukupannya untuk malam Lailatul Id sampai hari esoknya itu nggak sampai 4 mud, berarti ini bisa cuma nggak sampai 4 mud ya, berarti bisa cuma 1 mud atau 2 mud atau 3 mud makan. Nah, karena nggak sampai 1 sok, nggak sampai 4 mud, entah 1, entah 2, entah 3. Nah, ini tetap harus mengeluarkan zakat fitrah seukuran yang dia bisa itu tadi. Berarti nggak harus ba'du sok itu nggak harus kemudian hanya 2 mud begitu. Artinya ketika 1 dia nggak mengeluarkan boten begitu. Gak kemudian karena harus ba'di sok misalnya dipahami harus nisfu, harus 2 mud, berarti kalau 3 dia nggak mengeluarkan juga boten. Tapi ba'du sok itu yang penting bukan nggak sampai maksimal, nggak sampai sempurna 4 mud, mantap. Gitu. Itu yang kalau pahami dari ba'dun dan nisfun. Karena dalam Fathul Mu'in niku
ada bab itu, ada pembahasan di Fathul Mu'in itu ada salah satu pembahasan tentang kalau nggak salah wakalah. Di wakalah itu ada ketika orang itu menjualkan gitu. Orang itu mewakilkan ke seseorang terkait hartanya itu. Ini tolong jualkan ini separuhnya begitu. Ketika yang dijualkan ke separuhnya itu dia sah akadnya. Karena separuh itu kan jelas ukurannya. Ini 50-50. Tapi kalau ini jualkan separuh ini jualkan ba'dunya, jualkan sebagiannya. Nah ini buatan sah. Karena ba'dun itu sebagian itu kan majhul gitu, tidak diketahui. Nah, maka dari itu artinya begini, misalnya begini. Kembali misalnya begini. Saya punya satu potong roti saya suruh jualkan. Kalau separuhnya berarti misalnya kalau ukuran rotinya itu 10 cm, kalau saya suruh jualkan separuhnya itu kan berarti 5 cm-nya yang dijualkan. Tapi kalau sebagiannya niku mboten sah gitu. Kenapa? Karena sebagian niku tidak jelas ukurannya berapa. Karena 1 cm sebagian, 2 cm sebagian, 3 cm sebagian, 4 cm sebagian. Karena sebagian itu entah kecil, entah besar, entah separuh, semuanya sebagian dari satu kesatuan utuh ya. Nah, dari situ maka saya pahami bahwa ba'dun itu beda dengan nisfun gitu. Nah, maka dalam praktek di sini, dalam ibarat ini, teks di sini, ba'du so'in itu berarti dia tidak harus nisfu. Tidak harus nisfu so', tidak harus 50, tidak harus sebagian dari so'. Berarti tidak harus 2 mud. Seandainya dia hanya punya 1 mud, lebihannya niku hanya 1 mud atau 3 mud atau mungkin 1/4 mud atau mungkin nggak sampai 1 mud, bahkan misalkan hanya 1/4 mud ya atau setengah mud. Tapi kalau itu sudah memang adalah aisarnya, sudah lebihan daripada hartanya itu, dari harta kebutuhan dirinya dan juga keluarganya di malam Id sampai hari esok, maka itu sudah masuk ba'di so' yang wajib dibayarkan zakat, yang wajib dibayarkan sebagai zakat fitrah. Kenapa kok demikian? Li'annahu maisuruhu, karena itu yang dia bisa begitu. Karena itu yang menjadi harta lebihannya. Nah, wal maisur la yasqutu bil ma'sur. Nah, niki kok ida seru nih. Perkara yang mudah untuk dilakukan itu tidak bisa gugur hanya sebab ada perkara yang sulit. Ini contoh prakteknya kalau misalkan dalam Hasyiah Bujairami, Hasyiahnya Syekh Sulaiman Al-Bujairami niku praktek al-maisur la yasqutu bil ma'sur niki salah satunya adalah dalam sholat. Misalnya begini, ada orang sholat. Orang sholat niki dia dia itu bisa untuk sujud. Dia itu keliru. Orang yang sholat ini dia bisa untuk berdiri. Dia sanggup untuk qiyam. Tapi ketika dia sujud, niku mboten sakit berdiri lagi. Nah, maka jawabannya bagaimana? Jawabannya niku dia tidak boleh sholat duduk. Dia tetap harus sholat berdiri dan nanti sujudnya baru. Sujudnya itu bisa pakai alat bantu untuk berdirinya, atau kemudian nanti dia sujudnya duduk, pakai isyarah, tidak sampai sujud menempel ke dahi. Dahinya menempel ke bawah, ke tanah. Karena maisur itu tadi dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, mampu. Nah, hanya karena dia kemudian ketika sujud untuk bangun lagi, untuk bangkit lagi, untuk qiyam lagi pada sujud atau pada duduk tasyahud awal niku susah. Nah, itu tidak menggugurkan kewajiban dia untuk tetap qiyam dalam sholat, untuk tetap berdiri dalam sholat. Nah, sama dengan ini, bukan karena kemudian dia tidak bisa mengeluarkan ukuran 1 sok yang 4 mud, bukan berarti kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah dari lebihan hartanya itu hilang atau gugur. Wal maisur la yasqutu bil ma'sur. Walau aja dalam lamun nemu sapa wong ba'da si'anin. Nah, sebagiannya piro-piro sok. Nah, ini lanjutan dari tadi ya. Sebagiannya piro-piro sok. Qadama mau kondisi sapa wong nafsahu ing awake dhewe wong.
Nah misalkan dia cuma tadi kan lebihannya nggak sampai 3 kilogram, maka siapa yang harus dibayarkan dulu? Nah ngoten. Karena dia wajib membayarkan dirinya, juga orang-orang yang ia tanggung nafkahnya. Maka yang wajib dia bayarkan dulu adalah dirinya sendiri. Qaddama mongko dinginake sapa wong nafsu ing awak dhewe wong. Jadi dia harus mendahulukan dirinya sendiri. Dia harus membayarkan zakat fitrah untuk dirinya dulu. Tsumma zaujatahu, kalau untuk dirinya cukup, maka lebihannya selanjutnya adalah zaujatahu. Mongko kari-kari bojo wadone wong. Li anna nafaqataha karena setuhune nafkah zaujatahu atau zaujah langsung enggak apa-apa. Iku akadu luwih kuat. Karena zaujah itu yang paling kuat untuk dinafkahi. Status nafkahnya itu paling kuat gitu. Summa waladahu mongko kari-kari anake wong. Summa waladahu mongko kari-kari anake wong as-shaghira kang cilik. As-shaghira kang cilik. Nah, selanjutnya anaknya yang kecil. Li annahu qarana setuhune waladahu shaghir iku ajazu luwih apes. Karena waladus shaghir itu dia tidak mampu untuk bekerja, tidak bisa cari uang. Wa nafaqatuhu utawi nafkaine waladus shaghir. Wa nafaqatuhu utawi nafkaine waladus shaghir iku mujma'un den sepakati. Iku mujma'un den sepakati alaiha ing atase nafaqah. Alaiha ing atase nafaqah. Nah, dan apa itu para ulama mensepakati bahwa anak yang masih kecil itu dia wajib untuk dinafkahi. Cuman moko kari-kari bapak, Misalnya kita punya ayah yang sudah tidak bisa bekerja, yang nafkahnya juga kita tanggung. Nah, maka selanjutnya adalah bapak itu. Setelah istri, setelah diri sendiri, istri, kemudian anak, kemudian bapak. Li syarafi, kenapa kok bapak dulu? Li syarafi krana mulyane bapak. Sumal umma moko kari-kari ibu. Summa waladahu moko kari-kari anak lanange wong al-kabiro kang gedhe al-ajiza kang apes anil kasbi saking nyambut gawe. Anil kasbi saking nyambut gawe apes niku wau krana napa? Linahwi junudin lamin ta'lil krana sepadane junun gendeng bintu. Nonton nggih. Jadi ketika dia ketika orang tadi itu punya beberapa sok, ya, sebagian dari beberapa sok, nah maka didahulukan untuk dirinya dulu, kemudian istrinya, kemudian anaknya yang kecil, kemudian bapaknya, kemudian ibunya, kemudian anaknya yang besar yang tidak mampu untuk bekerja. Itu urutan. Dan ketika dia hanya punya beberapa sok, ketika kok memang dia punya lebihan harta banyak, ya dibayarkan semua tanpa terkecuali itu semua orang yang dia nafkahi. Walau jama'alan namun ngumpulno sopal wali fitoron ing pira-pira zakat fitrah. Fitoron ing pira-pira zakat fitrah min jinsin saking siji jenis. Wanawalan niat sapa wali ha ing fitor. Wanawalan niat sapa wali ha ing fitor anhu saking awak dhewe ne wali. Wanawalan niat sapa wali ha ing fitor anhu saking awak dhewe ne wali. Anhu saking wali wa amman lan saking wong. Talzamu kang wajib hu ing astagfirullah. Oh iya sih. Oh enggak. Talzamu kang wajib hu ing wali apa nafaqatuhum. Talzamu kang wajib hu ing wali apa nafaqatuhum. Nafkahe man. Ajza moko nyukupi niku artinya sah. Pokoknya kalau ada tembung ajza niku berarti sah. Nek la yajuz kalau dalam fikih ya, kalau la yajuz itu berarti buatan sah, juga bisa haram. Kalau ajza itu nyukupi berarti sah. Ajza moko nyukupi apa dalika mengkono jama'al wali fitoron wa nawa ila akhirih. Nah, misalkan ada seorang wali itu tadi dia mengumpulkan beberapa zakat fitrah.
dari satu jenis gitu ya. Nah, dari satu jenis, misalnya dia dia istrinya, anaknya tadi semuanya zakatnya pakai beras semua dari satu jenis. Berarti jenis kutnya atau jenis makanan pokok yang mau dibayarkan sebagai harta zakat itu jenisnya sama semua. Dikumpulkan jadi satu begitu. Tanpa dipisah-pisah, tanpa diplastiki satu-satu misalnya. Kalau tanpa dikreseki satu-satu ya kalau bahasa kita itu. Langsung dijalanane sak karung gede kabeh dengan ukuran yang sudah ditetapkan tadi, sudah satu sok masing-masing, tapi dijadikan satu wadah. Kemudian langsung dia niat nawaitu misalnya, nawaitu an ukhrij zakatul fitri an nafsi wa an man talzamu nafaqatuhu misalnya. Saya niat mulakan zakat fitrah untuk diri saya dan orang-orang yang wajib saya nafkahi misalnya. Pakai langsung satu karung itu tadi. Nah itu nggak apa-apa, cukup. Gitu. Hukumnya tetap sah. Meskipun tidak dipisah satu-satu. Asalkan sudah sesuai hitungannya kan ngoten. Bukan kemudian kok murah-murah tuku beras karung langsung kemudian diniati ngoten. Nah, tetap harus sesuai dengan hitungannya, dengan ukurannya. Kok bisa begitu? Idla yajibu krono ora wajib apa farzu so'i kulli wahidin misah. Apa farzu so'i kulli wahidin misah so'e saben-saben wong siji. Enggak wajib dipisah satu persatu soknya itu. Jadi boleh langsung. Jinsuha utawi jenise, utawi iki ku nerangno jenise zakatul fitri. Jinsuha utawi iki ku nerangno jenise zakatul fitri. Utawi iki ku nerangno jenise zakatul fitri al-qutu. Iku al-qutu ai huwa al-qutu. Iku al-qutu makanan pokok. Iku al-qutu makanan pokok. Iku al-qutu makanan pokok al-mu'asyaru. Al-mu'asyaru kang den zakati 1/10. Nah, artinya yaitu makanan pokok yang dizakati 1/10. Ketika di dalam zakat itu kan ada dua, zakat pertanian itu ya bahasanya, atau zakat tumbuhan itu. Tuh, tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati gitu kan. Ketika kemudian airnya itu pakai air hujan itu bayarnya 1/10, kalau irigasi itu 1/5 itu dari zakat mal itu. Nah itu makanan pokok yang wajib dizakati 1/10 itu adalah jenis daripada zakat fitrah gitu. Berarti ya gandum, kemudian beras gitu ya, dan lain-lain itu. Ada juga kurma itu kan, ada juga zabib, anggur gitu. Nah, tergantung daerahnya juga. Iqal kutu panganan pokok al-muasyaru kan den zakati 1/10. Fatukhroju moko den toake opo zakatul fitri zakat fitrah min ghalibi quti baladil muadda anhu saking kaprai atau lumrai panganan pokoke balad itu aslinya daerah gitu aja, daerahnya muadda anhu fi ghalibis sanati yang dalam lumrai setahun atau yang dalam kaprai setahun. Nah, jadi misalnya begini, kita punya anak waladun sogir, waladun sogir kita yang belum balik tadi, belum kasab, kita taruh misalnya di pondok pesantren daerah Tarim misalnya, nah, daerah Tarim gitu. Nah, daerah-daerah Timur Tengah itu yang makanannya gandum, maka kita tidak bisa, kita selaku ayahnya yang wajib menafkahi waladun sogir kita yang ada di Tarim itu tadi, kita nggak bisa mengeluarkan zakat beras untuk anak kita yang ada di Tarim itu, nggak bisa. Karena pakainya apa? Ghalibi, ukurannya ialah ghalibi kutil baladin muadda. Maka zakat fitrah itu bayarnya ialah pakai makanan pokok yang menjadi lumrahnya daerah orang yang dibayari zakatnya. Tuh. Misalnya juga
ternyata di apa itu istri kita itu di daerah luar pulau misalnya. Nah ternyata di sana makanannya itu dalam 1 tahun itu golipnya bukan beras. Gitu. Misalnya ginopo lah terserah pokoknya bukan beras, tapi bukan ikan bukan daging gitu. Nah karena harus al-qut al-mu'asyar itu. Jagung. Nah jagung, gitu. Jagung misalnya itu. Maka itu nanti zakatnya pakai jagung atau anggur dan lain-lain atau kurma. Jadi ukurannya itu di situ. Pakai quti baladil muadda anhu fi ghalibis sanah. Tidak pakai ukuran kita, karena kita sukanya makan beras, akhirnya dulur apa itu anak kita yang misalnya dipondokkan di Makkah gitu ya, yang makanannya tiap hari misalnya kurma atau gandum, nah kita berikan pakai beras juga, ini boleh zakat. Nah, Putih balat itu enggak ada apa namanya? Balat makanan pokok negara apa kota apa desa batasannya itu. iya. Balat niku kan ngene iki. Balat niku kalau dalam istilah khususnya di Fathul Mu'in bab salat musaf ya. Balat itu dia sebenarnya lebih kecil dari Madinah. Ngoten ta. Jadi Madinah itu memang pusat kota. Ukurannya ialah Madinah itu ada pasar utama, kemudian ada hakim gitu ya, ada tempat hakim atau mungkin di sini kita ada kantor pengadilan agama kalau di Indonesia. Kemudian ada pasar utama, ada kantor pengadilan agama, kemudian ada kantor polisi, ada hakim syurti, ada kantor polisi. Itu Madinah. Kalau Balad itu hanya dua di antara itu. Terus kemudian ada Korea. Nah, itu juga di bab sholat Jumat itu juga itu definisinya. Kemudian ada Korea. Korea itu ketika tidak ada salah satu di antara 3 itu. Kalau Balad itu ada 1 atau 2 dari 3 itu. Kalau Madinah itu ada ketiga-tiganya. Contoh kecilnya gini, di Indonesia itu kan mayoritas ya makanan pokok kan pakai beras. Cuman di beberapa daerah kayak NTB, Papua itu kan gandum ya. Sagu juga ada. Sagu. Nah itu berikut. Nah kalau kayak yang di NTB, pokok daerah-daerah timur yang memang sagu makanan pokoknya. Sagu itu tapi dia tidak termasuk utul muasyar sebenarnya. Terus sukun dewi, untuk tukul langit tapi apa beda sagu itu? Entan maksudnya sagu itu kan dia nggak termasuk makanan pokok yang wajib dizakati 1/10 kan, ngoten. Nah, jadi kalau di situ pakai beras sebenarnya. Batasnya ngoten. Karena boleh bikutil balak itu juga apa itu yang di zakati 1/10. Tapi nanti ada itu di belakang tentang pendapat ulama sing boleh bikutil balak itu ya dia lebih umum muatan karena memang target daripada zakat itu kan untuk memberikan kemaslahatan, menunaikan kemaslahatan kepada mustahiknya, kepada fakir miskin dan 8 golongan yang wajib menerima zakat. Jadi misalnya memang kok seandainya di daerah timur Indonesia itu memang sagu, nggak pakai sagu menopo karena itu yang lebih aslah, lebih maslahat. Justru kalau misalnya pakai beras mungkin nanti nggak kemakan kan makan. Buang-buang. Nah buang-buang, makanya dia lebih pakai golim kutipan. Bapak lebih boleh pakai yang lebih hitungannya sama. Hitungannya beras. Nanti udah 5 liter atau 2,5 kilo. Timbangannya. Kalau timbangan berat, kalau takarannya insya Allah sama. Karena kan yang dihitung kan itunya kan timbangannya itu, bobotnya. Kalau sebenarnya tapi sagu itu bentuknya apa kan? Nah itu masih nggak lemah nanti. Soalnya kan nek delok video-video kuliner itu kan sagune itu sing dibunter-bunter ngene gitu. Itu kan kita nggak tahu bijinya bagaimana.
Dari tepung. Dari tepung. Nah kalau zakat pakai tepung bukan zakat. Harus memang berupa, nanti di belakang itu ada Akuan. Dari batang pohon sagu. Dari sudah diolah menjadi berbagai macam. Atau wipitannya. Soalnya kalau pakai tepung itu bukan zakat, itu ada nanti di belakang itu. Kalau di luar negeri zakatnya di mana Gus? Yang di luar negeri ini sinten nih? Apa itu? Sinten nih yang di luar negeri? Sinten nih Mas yang di luar negeri Mas? Maksudnya kitanya yang ada di luar negeri atau orang yang wajib kita nafkahi yang ada di luar negeri makan. Kalau misalnya kita sendiri yang ada di luar negeri, hingga nanti kita mengeluarkan zakat fitrahnya ya di orang daerah sana. Jadi kalau ulangi malik, bayar dalam Fathul Mu'in niku wonten bayar zakat fitrah itu adalah di daerahnya muadda'an, daerahnya orang yang membayar zakat, orang yang wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Entah itu kutil, entah satu soni, entah itu apa itu makanan pokoknya dan juga mustahiknya gitu. Jadi misalnya kulo di Bandungan ini juga, misalnya kulo teng Mesir kan gitu. Itu cita-cita saya itu. Termasuk salah satu mimpi bisa belajar di Mesir. Misalnya kulo teng Mesir ngoten nggih. Nah, maka kulo wajib bayar zakat pakai makanan pokok Mesir, gandum. Biasanya di daerah Timur Tengah itu kan gandum. Nah, pakai gandum itu. Dan wajib diserahkan, dibayarkan kepada orang-orang yang ada di Mesir, yang ada di daerah kulon itu. Misalkan Mesirnya ternyata Mesir yang Kairo gitu ya, Kairo atau Kohiro itu. Di sana wajib bayar di sana nanti. Gitu. Diserahkan ke fuqara masakin di Kohiro itu, di Kairo. Atau nah, misalkan kita ada di Indonesia, kita punya anak yang masih kecil belum balik atau punya istri yang berarti masih kita wajib tanggung nafkahnya, itu misalnya ada di Madinah gitu misalnya. Nah, kita pondokkan di Madinah katanya. Di Madinah ternyata makannya kurma. Nah, maka kita yang wajib membayarkan zakat daripada orang yang kita tanggung tadi itu juga ikut makanan pokok dari orang yang wajib kita tanggung zakat fitrahnya itu tadi. Misalnya anak kita yang ada di Madinah, anak kita yang belum balik ada di Madinah, maka kita nanti bayar zakatnya itu pakai makanan pokok anak kita gitu yang ada di Madinah itu, dan nanti dibayarkan di Madinah juga. Kalau bisa begitu, dibayarkan di Madinah juga. Nah, jadi kalau kita membayarkan beras bukan zakat. Kan teng mriki mboten enten yang miskin gitu, Gus. Maksudnya yang miskin? Oh, teng Korea rata-rata non muslim, Gus. Terus ini kan teng mriki mboten enten yang miskin gitu. Oh, teng Korea. Alhamdulillah. Mustahiquz zakat itu kan salah satunya syaratnya harus muslim memang, Mas. Terus mboten saged napa kita bayar zakat diberikan kepada orang kafir niku mboten saged kecuali mu'allaf. Nah, kalau teng Korea berarti jenengan saged teng pundi? Jenengan cubi kontak saja PCI NU Korea. Nah, ini. Insyaallah kan NU itu kan punya Lazisnu. Insyaallah nanti Lazisnu ini kan resmi, dia amil zakat resmi dari pemerintah. Terus ketika jenengan kontak PCI NU Korea bisa diarahkan ke Lazisnu, nanti jenengan bayar ke amil zakat. Untuk sing miskin. Enggak, apa ya? Berketularan suki. Nah, ngoten. Jadi begitu. Nah, untuk penyerahan zakat niku memang afdole dari tangan sendiri sebenarnya, Mas. Jadi misalnya kulo yang bayar zakat. Nah, niku afdolnya langsung diserahkan dari tangan kita kepada mustahiknya, kepada fuqara masakinnya. Dengan catatan harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Tahu ilmunya. Harus tepat sasaran nih, maksudnya juga
harus tahu ilmunya. Misalkan kok memang buatan ngertos bagaimana cara niatnya, kemudian bagaimana cara memberikannya, bisa nanti keambil saja. Salah satunya lazisnu niku keambil, ke lazisnu salah satunya. Jangan lupa panitia. Ini gue jangan panitia zakat yang abal-abal kan. Kuatos nanti merawasi soalnya kalau abal-abal nih. Buatan kemudian kita seudon buatan, tapi hati-hati kan. Kuatos justru kita sudah sudah merasa kalau membayar ternyata dereng kan. Jadi kita bisa kontak-kontak saja, kontak ke PJN Korea. Insya Allah nanti kan ada lazisnu bayar diambil zakat yang berikut. Ini gue mas, solusinya di situ. Cos Pak Ustad. Ini sahur ya Pak Ustad. Masa kan? Papat. Loh, gak kerasa ya? Terus Si halaman 11 loh ada. bahas papakan panganan ya terus. Ya Allah, targetnya udah halaman 15. Sama mari sahur kan? Si tempe di kilo. Waduh, sama mari sahur. Aku mari sahur kan? Ya gue terus langsung gas. Oh, mana lah? Terus Oke, bismillahirrahmanirrahim. sampai tembus Korea. Amin. Wa ahlal akwati utawi luhur-luhure. Sebetulnya enak podcast nggak sih? Enak sih nih Sebetulnya enak podcast ya, tanya jawab gitu. Iya. Usia penggelo Fahmi. Geloro. Itu aturan podcast sih. Yang ramai itu ya podcast. Soalnya nggak komunikasi itu nggak satu arah. Loh aku aslinya niatnya aku mau sampein aku dikai kajian kok tadi 2 arah. Aslinya aku ngono. Kayak mau itu kan tentang si Baktu Soin gitu. Iku soalnya sing tak pahami memang Baktu dengan nisfu beda. Dalam kasus Fatul Mu'in itu memang Baktu dengan nisfu beda. Makanya aku udah tasawur atau penggambaran seperti tadi. Oh ahlal akwati podcast insyaallah. Tahu dat menit tapi minta nih ku Ustaz Fahmi tahu ini soalnya nek podcast kan satu kamera gak cukup. Ini harus 2 biasa dilef boy. Wa alal akwati utawi luhur-luhure pira-pira put. Yang mau tanya jawab monggo, maksudnya yang pada tanglet, pada ngeritisi juga. Oh ini bacaannya salah Ustaz, monggo. Kok Ustaz ini bacaannya salah cak, cak senom kali. Tuh monggo, okay. Atau kalau malu atau pertanyaannya panjang seputar pribadi, sakit langsung DM, langsung chat admin suka ngaji, kirim pesan. Wa alal akwati utawi luwih luhur-luhur pira-pira put, pira-pira panganan pokok. Iku al-burru gandum, fasyairu makonuli. Nah, niki fa-nya fa litartib gitu ya. Wal fa'u litartib bibit tisoli wa summa litartib bibit fisoli itu. Fa nih. Jadi urutannya nah, kalau dalam ini berarti corone ku urutannya ku murattab gitu. Jadi nggak bisa di terobos karena fa pakainya fa. Al-burru iku al-burru gandum fasyairu makanuli wiji jawut. Sebenarnya syair itu juga gandum kalau bahasa Indonesianya gitu. Cuma beda jenis dengan yang bur. Fatamru wiji jawut fasyairu wiji jawut. Fatamru makanuli kurma. Fatamru makonuli kurma fazzabibu makonuli anggur. Zabib niku anggur yang sanes, anggur sing gawe mendem niku nggih. Tapi memang anggur buah anggur. Fazzabibu makonuli anggur. Fal aruzzu makonuli beras. Nah ini padi, aruz beras. Nah wayu jesio. Nah misalkan kita bayar gandum, tapi di orang-orang Indonesia yang makannya beras, apakah boleh? Jawabannya boleh. Wayu jesio lan nyukupi. Wayu jesio lan nyukupi apa al-a'la apa al-a'la kang luwih luhur. Apa al-a'la kut kang luwih luhur anil adna saking kut kang luwih asor. Alladzi huwa
kang utawi adana iku ghalibu qutil biladi iku ghalibu qutil baladi kaprae pakanan pokoke negara. Kaprae pakanan pokoke negara. Kalau bayarnya pakai yang lebih rendah dari urutan-urutan tadi, berarti kan urutannya yang paling tinggi gandum, kemudian syair itu juga gandum tapi levelnya di bawahnya, kemudian tamar kurma, setelah itu anggur, setelah itu beras. Kalau kita bayar gandum, kita zakat fitrah pakai gandum, tapi dikeluarkan di Indonesia yang beras itu jawabannya buat nopo-nopo, karena gandum itu luwih a'la, tingkatannya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita bayar pakai beras untuk orang-orang yang sudah kebiasaan makan gandum, niku mboten saged, mboten cekap. Wala yujzi ulan orang nyukupi apa aladana kut kang luwih asor anil a'la, pakanan pokok kang luwih asor anil a'la saking pakanan pokok kang luwih luhur. Alladzi huwa kang utawi a'la iku ghalibu qutil balad, kaprae atau lumrahe pakanan pokoknya negara daerah. Wal i'tibaru utawi milang-milang. I'tibar niku apa itu namanya? Ukurannya, tolak ukurnya nih kalau bahasa Indonesia. Bahasanya kita. Wal i'tibaru utawi milang-milang atau tolak ukurnya, barometernya. Fi kaunihi a'la, ing dalam onone iku a'la luweh utama atau luweh luhur. Apa yang menjadi tolak ukur dari makanan pokok itu lebih tinggi atau lebih rendah? Jawabannya ialah iku ziyadatul iktiyati. Iku ziyadatul iktiyati khobar dari iktibar. Iku ziyadatul iktiyati tambahe mikuwati, karena gizinya lebih banyak, lebih kuat untuk badan. Min haitsul aslahiyatu, saking sekirane utawi kepatutane iku maujud. Saking sekirane utawi kepatutane iku maujud lil badani maring badan. Wa ziyadatu lan tambah al-ghizaiyat. Wa ziyadatu lan tambah al-ghizaiyatu kang bangsa pakanan. Artinya gizinya, nutrisinya, vitaminnya lebih banyak untuk tubuh. Itu yang menjadi ukuran atau barometer tolak ukur dari makanan pokoknya itu ditaruh di tingkatan yang paling tinggi, yang lebih tinggi. Fala nazara muka ara ono ningali iku maujud ilal qimati maring aji kerto, bukan dilihat dari sisi harganya. Oyujizi ulan nyukupi apa kaunus so'i ananis sok. Oyujizi ulan nyukupi apa kaunus so'i ananis sok, siji sok min nau'aini iku min nau'aini, khabar dari kaun, iku min nau'aini saking nau loro. Nau itu warna, saking warna loro atau macam loro. An wahidin, saking jenis siji atau saking siji jenis. Kaso'ihin toti baido a, kaya dene saksoe. Hinto itu gandum juga. Kaya dene saksoe gandum putih. Wa hamro'a lan gandum abang. Nah, jadi misalnya sok tadi kan arba'at amdad. Sok itu kan tadi 4 mud. 1 mudnya 7 on. Misalnya kemudian kita mix ngoten. 1 sok itu tadi 3 kilo itu tadi atau 28 on itu. 3 kilo tadi kita mix, setengah kilonya itu gandum putih, setengah kilonya gandum merah. Nah niku mboten napa-napa. Niku sah. Begitu. Boleh-boleh saja. Tapi kalau 2 jenis yang digabung niku mboten angsal. Lamin jinsa ini orang saking jenis loro. Nah, jadi jenis itu lebih umum daripada nau. Nau itu merupakan macam gitu ya, warna daripada jenis. Tuh, kalau jenis itu lebih umum, lebih umum daripada nau. Jadi misalnya nopo kuda, ada kuda liar, kuda liar buat sapi. Oh ayam misalnya ada ayam kampung, ayam horen. Nah horen sama kampung ini ku namanya nau, macamnya, warnanya. Tapi kalau ayam itu namanya jenisnya. Nah jadi misalnya kita mix apa itu
macamnya itu boleh, tapi yang dimix jenisnya nggak boleh. Misalnya beras dimix dengan gandum itu mboten saged tenan iso. Wa syartul mukhraji utawi syarate perkara kang dentokake. Mukhraj itu alat yang atau makanan pokok yang kita gunakan untuk membayar zakat, itu kan mukhraj. Iku kaunuhu anane mukhraj iku saliman, selamat, ghairu ma'ibin, ora cacat. Harus selamat, tidak cacat. Makanan pokok yang kita gunakan untuk bayar zakat fitrah itu harus yang bagus, harus baik. Tidak harus mahal, tapi yang penting nopo tidak cacat, tidak rusak. Contohnya rusak nopo, contohnya cacat itu kamu sawasin kayak jane uleren. Nah, tidak ada ulernya, wama belulin, dan juga tidak juga basah. Nah, maksudnya basah itu kan kalau basah nanti tidak nopo, tidak tahan lama, ngoten. Wala qadimin, dan juga barang lawas, lan ora barang lawas. Bukan termasuk benda yang sudah lama, wis disimpan oleh 3 tahun gitu misalnya. Jadi memang harus baru, fresh, ngoten. Masih layak pakai, ngoten bahasanya itu. Masih layak pakai. Tagoyaro kang owah opo tokmuhu rasane qadim. Bukan barang lama yang sudah berubah harganya. Mata nggih. Wala yujzi'u. Ini kedhi malih. Wala yujzi'u lan ora nyukupi apa dakikul burri, tepungi gandum. Apa dakikul burri, tepungi gandum. Nah, kita bayar zakat pakai tepungnya gandum, bukan gandumnya tapi tepungnya gandum. Gandum yang sudah diolah niku buatan zakat. Karena manfaatnya sudah berkurang. Wala yujzi'ulan orang nyukupi apa dakikul burri, tepungnya gandum, wala dakikul syairi, dan orang tepungnya biji jawet. Nah, itu juga gak bisa, gak cukup. Tepung beras juga gak bisa kita bayar zakat pakai tepung beras, boleh zakat. Karena manfaatnya sudah berkurang. Wala minal lahmi, lan orang saking daging. Nah, apa itu? Daging. Kita bayar zakat fitrah pakai daging itu juga tidak bisa, buatan zakat. Awis samaki utawa iwak, atau ikan itu juga tidak bisa, buatan zakat. Nah, buatan zakat. Wa ingkana senajan ono opo Allah kang awis samak iku kutal baladi, pakanan pokoknya negara atau pakanan pokoknya daerah. Meskipun di suatu daerah itu tadi itu makanan pokoknya itu adalah daging dan ikan, misalnya bawean ya. Bawean itu kan wis iwak tok kan di sini kan. Nah, kemudian makanan pokoknya ya ikan itu tadi. Kemudian kita bayar zakat pakai ikan. Nah, ini buatan zakat. Kita tidak bisa bayar zakat pakai ikan atau pakai daging. Nah, kita bisanya adalah bayar zakat pakai yang sudah disebutkan tadi, al-qut al-mu'asyar, makanan pokok yang dizakati 1/10. Tuh, mulai dari gandum, kurma, anggur, beras. Mata. Wa yajuzulan menang. Juzulan menang opo ayukhrija yen to ngetokake sapa wong an nafsihi sange awake dhewe wong min qutil baladi saking pakanan pokoke negarane wong, kal aruzi kaya dene beras fi Indonesia ing dalam negara Indonesia, wan qaribihi lan saking kerabate wong, min qutin akhir saking pakanan pokok akhir kang liya kang weneh, akhir kang weneh akla kang luwih luhur, minhu tinimbang saking aruz atau minhu tinimbang saking kutil balad, minhu tinimbang saking kutil balad, kalburi kaya dene gandum, walaksulan sawali. Boleh bagi seseorang gitu ya, pulau misalnya gitu ya, boleh bagi seseorang itu untuk membayarkan zakat untuk dirinya sendiri. Jadi zakat fitrah untuk dirinya sendiri itu bayarnya ikut kutil balad, makanan pokok daerahnya orang tersebut, dan boleh bayar kerabatnya pakai
a'laminhu. Jadi maksudnya ini di sini begini, di sini nih. Saya tuh ya, saya kan orang Indonesia. Kemudian orang-orang yang wajib saya nafkahi itu orang Indonesia juga semuanya. Dan ada di Indonesia juga semuanya. Nah, semuanya sama, kita semua ada di Indonesia. Begitu. Orang-orang yang wajib saya nafkahi juga ada di Indonesia. Saya bayar zakat pakai beras untuk diri saya. Zakat fitrah untuk diri saya pakai beras. Tapi saya mengeluarkan zakat fitrah karena misalnya saya saking memuliakannya, saking cintanya kepada istri saya gitu ya. Nah, jadi saking memuliakannya sampai saya inginkan yang terbaik gitu kan, zakat fitrahnya pakai gandum. Nah, itu. Maka itu jawabannya tidak apa-apa gitu. Meskipun istri saya orang Indonesia dan makanan pokoknya juga sama beras itu. Tapi saya karena ingin yang terbaik untuk istri saya misalnya, akhirnya saya bayarkan zakat fitrah atas nama istri saya pakai gandum. Nah, itu tidak apa-apa. Itu buat nopo-nopo. Atau sebaliknya juga tidak apa-apa. Jadi kembali lagi ke tadi, kalau bayar zakat fitrah pakai ut gitu ya, pakai makanan pokok yang derajatnya lebih tinggi daripada kutin balad, itu maka boleh. Kalau lebih rendah tidak sisa. Jadi seperti itu nggih. Wala tujzi'u al-qimatu fil madhab wallahu taala. Alhamdulillah. Pun. Sahur. Ambil napa? Sunnah sahur, takhirus sahur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatihah. Assalamualaikum.